Ketuk ke pintu masaku muda, hendak masuk rasa kembali. Taman terkunci di bulan pula, tinggallah aku sunyi sendiri. Ku datangi gelanggang tempat menyepuh, masa bujang cepat beria. Kulihat siku singgung menyinggung, aku terdiri haram disapa. Itulah petikan puisi karya Amir Hamzah, yang mana kisahnya akan kita ulas pada episode kali ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel History One. Jangan lupa tekan tombol like dan memberikan sedikit komentar yang membangun agar kami bisa lebih baik dalam berkarya. Begitu banyak kisah tragis yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan nasional yang menjadi korban dari Pulau Sumatera adalah Tengku Amir Hamzah, seorang bangsawan dan penyair yang luar biasa pada masanya. Kejadian tragis itu bermula ketika mulai terbentuknya Republik Indonesia sebagai upaya penyatuan pulau-pulau di Nusantara dalam suatu negara. Pada tanggal 3 Februari 1946, dalam rapat Komite Nasional Indonesia di Medan, para raja dan sultan di seluruh Sumatera Timur, termasuk Sultan Siak dari Riau, sudah menyatakan tekad mendukung dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Dalam sebuah musyawarah, akhirnya terbentuk panitia bersama untuk mempersiapkan proses demokratisasi di wilayah pemerintahan Swapraja Sumatera Timur. Mr. Mahadi dan M. Yunus Nasution dipilih sebagai ketua dan koordinator. Mereka ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan di wilayah itu sambil menanti penggabungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Mereka menargetkan bahwa pada bulan Mei 1946 pemerintahan yang baru di Sumatera Timur sudah bisa berjalan. Akan tetapi sangat disesalkan, kubu radikal mengambil jalan pintas dengan menggerakkan revolusi sosial. Meskipun kaum aristokrat Sumatera Timur sudah berjanji akan bergabung dengan pemerintah Indonesia, namun rakyat sudah terlanjur menaruh dendam dan kebencian melihat sikap dan gaya hidup mereka selama ini, yang hidup serba kemewahan dan dituduh telah melakukan penindasan terhadap rakyat. Penguasa Sumatera Timur yang terkenal kaya raya itu adalah dari kalangan Melayu, yaitu Sultan Langkat dan Sultan Delhi. Sultan Langkat memperoleh kekayaan dari keuntungan usaha perminyakan dan penyewaan tanah perkebunan. Demikian juga Sultan Delhi banyak menuai kekayaan dari hasil penyewaan tanah perkebunan tembakau. Slogan-slogan bernada revolusioner kemudian membahana di seantero Sumatera Timur, antara lain berbunyi, "Raja-raja penghisap darah rakyat, kaum feodal yang harus dibunuh." Situasi ini akhirnya dimanfaatkan oleh komunis. Pada bulan Maret 1946, semangat revolusioner ini berkecamuk di Sumatera Timur. Siapa saja yang menjadi penghambat dan penghalang jalannya revolusi akan ditangkap. Seluruh elemen organisasi larut dalam situasi revolusi. Gerakan revolusi memberikan keleluasaan kepada para aktivis muda dan buruh-buruh pendatang untuk melakukan aksi pergerakan. Kekerasan pertama terjadi di Sunggal pada tanggal 3 Maret 1946. Murid-murid Laskar Rakyat menyerang markas organisasi Persatuan Anak dari Islam dan pasukan kelima pimpinan FC Nainggolan yang berada di dekat rumah Datuk Hitam. Di Tanjung Pura, tempat kedudukan Sultan Langkat yaitu Istana Darul Aman berhasil dikuasai oleh massa. Mereka juga melampiaskan nafsu bejat mereka kepada dua orang putri Sultan Langkat. Perlu kita garis bawahi, dalam masa-masa revolusi tersebut semua golongan
ada dalam masa melakukan revolusi, sehingga kaum radikal dan kaum yang lebih moderat tidak dapat dibedakan lagi. Sehingga mereka melakukan revolusi berjalan sendiri-sendiri, sehingga ada kelompok revolusi yang melakukan perbuatan di luar batas kemanusiaan. Putri Sultan Langkat dipaksa melayani nafsu bejat Marwan dan Usman Parinduri. Kebiadaban mereka itu ditulis oleh Tengku Lukman Sinar. Kedua pelaku akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Istana Darul Aman dibakar, namun Sultan Langkat tidak dibunuh. Ia ditangkap lalu diasingkan ke Batang Serangan, hingga kemudian Belanda membebaskannya. Pada Juli 1947, Amir Hamzah yang saat itu menjabat sebagai Pangeran Sultan Langkat pun dibawa secara paksa oleh para aktivis revolusi. Amir Hamzah adalah nama pena dari Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indraputra. Sastrawan yang digelari Raja Penyair ini termasuk angkatan Pujangga Baru. Buah Rindu, Nyanyian Sunyi, dan Setanggi Timur adalah sebagian contoh dari sekian banyak karya-karya Amir Hamzah. Pada tanggal 7 Maret 1946, dengan kendaraan terbuka, Tengku Amir Hamzah dan lainnya dijemput paksa. Saat itu ia berbaju putih lengan panjang. Ia sempatkan melambaikan tangannya kepada orang-orang yang ingin menyalaminya di jalan. Bersama para tahanan lain, Amir dikumpulkan di Jalan Imam Bonjol, Binjai, lalu perladangan Kuala Bugumit untuk disiksa, kemudian dibunuh. Sungguh sadis ya teman-teman. Jika konflik sudah ditunggangi komunis, maka pasti akan banyak nyawa yang akan melayang. Itulah kenapa paham komunis harus benar-benar bersih dari negeri tercinta ini. Karena komunis adalah paham, ia akan masuk ke dalam sendi-sendi negeri, bahkan agama pun ia masuki demi tercapainya tujuan mereka. Ingat syarikat Islam kan? Syarikat Islam pun akhirnya terpecah menjadi dua, syarikat Islam putih dan syarikat Islam merah. Marilah kita jaga anak cucu kita dari serangan yang tersistem dari paham komunis ini. Mereka bergerak berakar-akar pohon, menyusup dan bersarang di dalamnya. Amir Hamzah awalnya ditahan di sebuah rumah bekas tahanan Kempetai di tepi sungai Mencirim, Binjai. 13 hari kemudian barulah ia dieksekusi mati. Anehnya, beberapa orang pemuda ternyata sempat mendatangi Tengku Kamelia, istri Amir Hamzah, untuk memindahkan apa-apa yang perlu dikirimkan kepada Amir Hamzah di kem penyiksaan. Di tempat lain, di Kuala Bugumit, nyatanya pakaian Amir Hamzah diambil diganti dengan karung goni. Para tahanan diperintahkan menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Satu demi satu, para tahanan ditutup matanya, tangan diikat kuat ke belakang. Sang Algojo ternyata adalah Mandor Yan Wijaya. Sebelum melakukan pembunuhan, ia mengabulkan permintaan terakhir Amir Hamzah yang meminta dua hal. Pertama, ia meminta tutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajalnya dengan mata terbuka. Kemudian ia meminta waktu untuk sholat sebelum hukuman dijatuhkan. Usai melakukan sholat, sang pujangga pun menerima ajalnya. Parang mandor kemudian berakhir menembus tengkuk hingga memutus lehernya. Amir Hamzah tewas dengan 26 orang tahanan lainnya dan dimakamkan di sebuah kuburan massal yang telah digali para tahanan tersebut. Beberapa orang saudara Amir juga tewas. Kabar kematian Amir Hamzah tak begitu saja dipercayai oleh istrinya. Kamelia percaya suaminya akan segera kembali pulang. Bahkan ketika kuburan digali dan tengkorak kepala dikenali sebagai Amir Hamzah, ia masih tetap tak percaya. Kepada anaknya ia meyakinkan bahwa ayahnya tidak mati. Pada tanggal 3 November 1975, Amir Hamzah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Sebuah taman yang berlokasi di Jakarta di dekat Museum Nasional dinamakan Taman Amir Hamzah. Untuk mengenang jasanya, dibuatkan juga sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang mulai dibuka untuk umum pada tahun 1977. Tak disangka, pahlawan yang dikenal gigih mempersatukan bangsa ini
justru meninggal dalam keadaan disiksa oleh bangsanya sendiri. Amir Hamzah padahal sudah setuju Kesultanan Langkat akan mendukung Republik Indonesia. Namun, provokator yang didomplengi komunis tetap menghasut rakyat agar membunuh para sultan-sultan yang menurut mereka bertindak otoriter dan semena-mena. Semoga kita tak mudah terhasut oleh provokator seperti sejarah masa lalu ini. Keindahan dan kekayaan negeri ini membuat banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri merasa ingin memiliki. Semoga ini bermanfaat, dan ingat, jangan telan mentah-mentah apa yang telah kami sampaikan. Siapa tahu banyak kesalahan yang kami dapatkan. Terima kasih sudah menonton.